Salam Bapak Ibu saudara yang kasih. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan segenap tubuh jiwa roh kita untuk menghampiri Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. 1 Korintus 15 ayat 43. Amin. Terima kasih Tuhan, karyamu yang sempurna. Penyertaan-Mu yang sempurna, penyertaan-Mu yang sempurna, oh, mengalahkan kelemahanku. Dalam-Mu ku dapat, dalam-Mu ku dapat kuasa. Amin, haleluya. Bukan semua Tuhan yang berkuasa.
Ini roh kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus di hari-hari ini ya Bapa. Haleluya. Glory. Ku memandang-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa, sempurnakan hidupku untuk memuliakan. Aku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Beriku masa depan penuh harapan, amin. Ku memandang-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa, sempurnakan hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Memandang-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Beriku masa depan penuh harapan. Ku memandang-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa, sempurnakan hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Sempurnakan hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Sempurnakan hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah ya Tuhan. Sempurnakan terus karya kasih-Mu. Sempurnakan terus karya kasih-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Kami mau menjadi umat yang penuh dengan pujian penyembahan terus di hadapan-Mu. Meskipun ada satu kelemahan dalam diri kami, tetapi ada satu hal yang kami banggakan dalam kehidupan ini. Ada Roh Kudus, ada Roh kuasa Tuhan yang sanggup mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami boleh kuat, kami boleh melihat segala karya-Mu yang terus akan kerjakan bagi kami dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, karena karya kasih-Mu begitu ajaib buat kami. Engkau mati buat kami, Engkau bangkit buat kami. Roh Kudus kerjakan buat kami. Mari Bapa, ada kesukaan surgawi terus memenuhi kami sebagai umat yang penuh penyembahan. Di dalam nama Yesus kami akan datang memuji-muji Engkau. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu sedang kasih. Salam, sehat semua ya. Puji Tuhan. Kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Beri salam satu dengan yang lain. Salam Bapak Ibu. Oke. Haleluya. Tercurah Roh Kudus tercurah. Penuhi Roh Kudus.
memuliakan Tuhan. Di situ Tuhan, rencanamu indah. Kami akan melihat penyertaan-Mu begitu ajaib. Pakai kami untuk terus menjadi berkat-Mu dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Haleluya. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan
Pujian syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini di hadapan-Mu. Semua karena anugerah Tuhan. Sebentar firman-Mu akan disampaikan. Berkati dan tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah isi hati-Mu yang boleh disampaikan ya Tuhan. Untuk kami boleh berjalan di hari-hari ini ya Tuhan, masa pandemi ini. Kami hidup yang berkemenangan, yang penuh dengan pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah, pakailah kami semua ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah, sekalipun di dalam masa pandemi. Tapi kita katakan Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Kita ada saat ini boleh beribadah bersama. Mungkin ada yang beribadah online di rumah. Semuanya itu kita katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Terima kasih buat Bapak Hosea, Bapak Gembala yang mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sebentar akan membawa kita lebih hidup di jalannya Tuhan. Subtema kita atau tema besar kita, karakteristik ilahi. Mungkin tema ini sedikit kita kurang, Pak Manurung atau Pak Gembala, janganlah hari-hari pandemi kok masalah tentang karakter. Jangan disinggung deh tentang dosa, jangan disinggung deh tentang pribadi. Biarlah firman Tuhan yang isinya Tuhan Yesus itu baik, mujizat, kesembuhan. Tetapi kita katakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kita berkeinginan berbeda dengan Tuhan. Waktu Lazarus sakit bahkan meninggal, saudaranya berharap dan berpikir apa Bapak Ibu Saudara? Supaya Yesus datang mengadakan mujizat yang mati supaya hidup. Tapi apa yang Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara? Syukurlah aku tidak hadir. Apakah kita katakan Tuhan Yesus tidak baik? Tidak Bapak Ibu Saudara. Di balik daripada semuanya itu ada maksud Tuhan. Apa yang dikatakan? Supaya engkau belajar percaya. Karakter mungkin kita tidak suka disinggung tentang kelakuan kita. Tetapi kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dari karakter pun kalau ada yang suatu perubahan, di situ saudara dan saya akan menerima kemenangan dan kemuliaan Allah akan memenuhi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan subtema yang saya sampaikan pada saat ini adalah tentang gaya hidup. Kita akan baca dulu ayat itu Bapak Ibu Saudara sebelumnya. Roma pasal 16 ayat yang ke-19 bagian B. Saya bacakan buat kita semuanya. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Sekali lagi, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan berbicara tentang gaya hidup. Artinya menurut KBBI adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Bahkan menurut Kotler mengatakan keseluruhan diri seseorang dalam
berinteraksi di lingkungannya. Jadi kehidupan kita keseharian itu dalam berinteraksi, dalam bersosialisasi, dalam berbuat, dalam berkata, dalam apapun Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, di situ nampak, di situ kelihatan seperti apa gaya hidup kita. Namun perlu bagi catatan buat kita bahwa Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, gaya hidup itu tidak melulu konotasinya kepada hal yang negatif, yang tabu. Tapi di sana juga kita bisa menjumpai sebuah teladan, sebuah contoh, sebuah yang bisa kita berikan kepada orang lain sesama untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, gaya hidup inilah yang kita bawakan seperti apa di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah kita hidup bersosialisasi, berinteraksi di dalam kesehariannya. Karakteristik ilahi menjadi tema kita 3 bulan ini. Sekarang kita akan boleh melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, saya akan bagi 2 tentang gaya hidup saat ini. Yang pertama adalah gaya hidup duniawi. Gaya hidup duniawi. Di sini saya berikan yang pertama adalah hedonisme. Tolong Pak Harto bantu saya bacakan 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, terima kasih Pak Harto. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, mungkin kita sering mendengar tentang hedonisme ini. Hedonisme ini konsumtif. Semua bermuara kepada uang. Bermuara kepada kesenangan. Menempatkan kesenangan sebagai nilai yang tertinggi. Ini yang disebut hedonisme. Jadi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, bahwa segala-galanya di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam melaksanakan, menghabiskan waktunya adalah kesenangan. Apapun, berapapun harganya, berapapun nilainya, itu tidak masalah. Yang penting aku senang dulu. Ada yang punya gaya hidup yang seperti ini, dan itu disebut gaya hidup duniawi. Saya punya teman, mungkin kata orang begitu baik. Kalau sudah bertemu dengan teman-temannya, pengennya bersenang-senang. Berjalan, jalan-jalan, minum-minum, happy-happy, berfoya-foya. Dia lakukan sedemikian Bapak Ibu Saudara. Entah itu mengeluarkan uang banyak, entah itu menguras energi, tenaga, waktu, bahkan sampai mungkin di rumah dapur tidak berasap, istilah sekarang ini, tidak masalah. Yang penting saya happy. Yang penting saya bersenang-senang.
apapun saya lakukan, saya perbuat, saya kejar. Yang penting saya happy. Yang penting saya senang. Ada banyak contoh-contoh di lapangan, di dalam kehidupan sehari, di lingkungan kita yang boleh memuaskan seluruh hidupnya, melampiaskan demi untuk kesenangannya. Entah itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, no problem. Hedonisme. Kemudian Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, yang kedua, materialisme. Semua bermuara kepada kekayaan harta. Semuanya pokoknya endingnya uang. Entah itu pekerjaan, jabatan, dengan cara bagaimana, pokoknya aku bekerja ini uang. Atau halal atau tidak halal, pokoknya aku mendapatkan itu. Sehingga hari-hari ini rasanya miris. Karena harta, karena uang Bapak Ibu Saudara, sampai ada apa? Anak menggugat orang tuanya. Waduh, kita mendengar ini miris. Kok bisa anak durhaka seperti itu? Yang seharusnya seperti yang Tuhan ajarkan, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan engkau bahagia dimanapun engkau berada. Namun masih ada, karena harta orang tuanya diterlantarkan, bahkan digugat masuk ke jalur hukum. Mungkin kita berbeda dengan mereka. Mungkin kita justru mau belajar taat kepada firman Tuhan. Tuhan, ajar aku memberi yang terbaik kepada orang tuaku selagi dia masih hidup. Lagu kami orang Sumatera, ada lagu yang mengatakan bagaimana menghormati orang tua. Yang dikatakan isinya begini: berilah yang terbaik kepada orang tuamu semasih dia masih hidup. Beri yang terbaik. Sebab kalau dia nanti sudah tidak ada, entah pun kamu mengadakan pesta adat yang begitu meriah, mengundang sana sini. Jadi kalau di Sumatera itu, biar Bapak Ibu tahu, khususnya orang tua yang meninggal, yang sudah sepuh, anaknya menikah, semua sudah mentas, itu disebut sahur matua. Artinya apa? Kalau meninggal perlu ada penghormatan. Sampai-sampai di Sumatera itu, khususnya kami orang Batak, kalau orang meninggal itu sampai disewa. Apa yang disewa Bapak Ibu? Orang untuk menangisi yang meninggal ini. Kayak ada pantun-pantun begitu. Maka waktu ibu saya meninggal, kami ke sana, loh, Pak Manurung kok enggak nangis? Kok nangis dipaksa? Ya, bukan berarti saya enggak mencintai waktu hidupnya. Oh, sangat. Justru saya sangat sedih ketika bapak saya, ayah saya meninggal. Pikir saya, waduh, ayah saya sudah meninggal. Saya pada saat itu masih hidup pas-pasan, masih ngontrak untuk membiayai pesawatnya ke Semarang. Betul-betul tidak mampu. Ayah saya meninggal. Saya menangis. Menangis karena apa? Tuhan, aku belum bisa beri yang terbaik kepada ayahku. Tuhan sudah panggil. Mungkin orang tidak tahu nangisnya saya itu kenapa. Tapi saya menangis itu, Tuhan, aku belum bisa berbuat apa-apa kepada ayahku yang membesarkan aku.
yang menyekolahkan aku, yang mendidik aku. Tuhan sudah panggil. Jadi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, sampai kalau ada orang yang sampai menggugat orang tuanya, menelantarkannya, waduh, inilah yang dikatakan kalau sudah materialisme, kalau sudah ujung-ujungnya uang, semua dilakukan Bapak Ibu Saudara. Maka Timotius berkata kepada Timotius, ya, akar daripada segala kejahatan adalah karena cinta uang. Karena cinta uang, orang akan melakukan sembarangan. Entah itu berkenan ataupun tidak, dia akan lakukan. Inilah yang pertama yang kita boleh melihat, corak bagaimana gaya hidup duniawi, hedonisme yang mengepentingkan kesenangan di atas segala-galanya. Kemudian materialisme, semuanya bermuara kepada uang. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, bahwa ada gaya hidup ilahi. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Kalau berbicara tentang gaya hidup ilahi, semua senang. Karena ada kata ilahi. Di sana ada, seperti yang saya berikan di sini adalah muatan spiritualnya. Ada kerohanian. Ada mencari Tuhan di sana. Ada nilai-nilai rohani, ada kekekalan di sana. Ada sesuatu yang indah dan luar biasa di sana. Itulah gaya hidup ilahi. Kemudian di sana ada takut Tuhan. Ini baik ini apa tidak? Ini boleh atau tidak? Berkenan atau tidak? Kemudian di sana ada kebenaran. Kalau kita boleh melihat, kebenaran itu macam-macam Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Ada kebenaran menurut hukum. Ada kebenaran menurut adat istiadat. Ada kebenaran menurut Tuhan. Adat istiadat tidak semua berkenan. Ada yang baik, tapi ada juga yang tidak baik. Mungkin itu adalah implementasinya di dalam penerapan di dalam kehidupan sehari-hari yang berlebih-lebihan, sehingga bisa bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya tradisi-tradisi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan yang sering kita boleh melihat bagaimana kebenaran dicampur adukkan dengan tradisi. Orang hamil misalnya dikatakan tidak boleh lari-lari, nanti begini begitu. Orang mau menikah, berapa hari sebelum menikah tidak boleh jalan-jalan. Tidak ada seperti itu di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kalau anak lahir, beri ini jarum supaya pintar, buat itu supaya sukses. Tidak ada Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan seperti itu. Firman Tuhan katakan, berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Amin Bapak Ibu. Semuanya kepada firman Tuhan. Kebenaran itu ya dan amin. Kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian di sini adalah hidup yang menjadi berkat. Tolong sebelumnya Pak Harto juga tolong bantu saya bacakan Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, dikatakan supaya kita hidup
Di dalam bahasa terjemahan lainnya supaya kita berjalan di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam gaya hidup ilahi tersebut. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, di masa pandemi ini memang tidak begitu kelihatan mana orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan maupun tidak. Karena ada peraturan, baik itu tentang sedikit terganggu kesehatan, silahkan beribadah di rumah. Itu aturan pemerintah. Kemudian mungkin juga karena usia, silahkan ibadah di rumah. Tapi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, bagaimana gaya hidup ilahi ini sebelum pandemi maupun sesudah, maupun yang akan datang seperti apa nanti. Ada isu-isu seperti nanti masih berkepanjangan. Bagaimana kita menerapkan gaya hidup ilahi di dalam Tuhan? Apakah kita katakan, wah aku tidak perlu Tuhan lagi, yang penting aku kesehatan kuda, aku rawat, aku olahraga, aku melakukan ini dan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, gaya hidup ilahi ini tadi dikatakan supaya berjalan di dalamnya, di dalam kebenaran, di dalam takut akan Tuhan, di dalam mencari Tuhan, bahkan hidup yang menjadi berkat. Ini juga tentang menjadi berkat ini Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Mungkin kita sulit membedakan karena dianjurkan mengurangi mobilitas, mengurangi interaksi sesama. Tapi apakah dengan itu kita berhenti untuk menjadi berkat? Seperti pujian katakan, hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Sekeliling kita, Tuhan menantikan kehadiran kita. Bagaimana kita, umat yang sudah berfungsi, yang melakukan, yang bisa berguma dimanapun kita berada. Jemaat Efesus adalah jemaat yang disarankan oleh karena anugerah Tuhan yang mereka terima. Mereka disarankan, kita pun disarankan supaya kita hidup di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah berbuat sesuatu kepada Tuhan? Apa yang kita sudah perbuat kepada Tuhan yang menunjukkan gaya hidup ilahi? Tapi firman Tuhan katakan orang yang mencari Tuhan itu akan hidup. Amin. Masalah, problem dan penyakit yang kita alami, Tuhan katakan engkau akan hidup. Ada kekuatan yang luar biasa ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Kita aminkan. Ketika tadi malam pemuda remaja berdoa syafaat, saya katakan doa syafaat itu artinya adalah kita boleh belajar mengambil bagian untuk menyelesaikan masalah orang lain dengan pertolongan Tuhan. Doa syafaat itu adalah sesuatu pekerjaan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Silakan. Program apa yang pemuda remaja lakukan? Salah satunya adalah berdoa syafaat. Anak-anak yang masih muda boleh belajar buat negeri ini, buat pemerintahan ini, buat hamba-hamba Tuhan, buat jemaat Tuhan di tempat ini, gembala sidang, kita para pelayan Tuhan didoakan. Ini adalah gaya hidup yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Takut akan Tuhan itu ada pada kita untuk menjadi saluran berkat, memperhatikan orang lain. Yang menjadi pertanyaan yang kedua, apa yang sudah pernah kita perbuat kepada sesama kita?
Pernahkah kita capek untuk menolong orang lain? Pernahkah kita sampai terganggu istirahat tidur kita demi menolong orang lain? Ini mungkin menjadi pertanyaan besar buat kita. Atau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, pikiran kita, tenaga kita, uang kita bahkan mungkin. Semua kita katakan ini milikku, ini bagianku, ini hasil jerih-lelahku. Tetapi firman Tuhan mengatakan karakteristik ilahi. Bagaimana kita punya gaya hidup ilahi yang tampil beda di sekitar kita. Kalaupun engkau dan saya pernah capek demi menolong orang lain, waktumu, tenagamu terkuras, pikiranmu, bahkan finansial kita sampai kita keluarkan. Yakinlah bahwa Tuhan menghargai semua kebaikan-kebaikan perbuatan yang kita perbuat di dalam kehidupan sesama kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang dikatakan di sini? Segala sesuatu yang kamu bisa bacakan bersama-sama? 2, 3. Segala sesuatu supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jerilah kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Saya yakin dan terlalu dan percaya bahwa perbuatan baik kita itu tidak pernah menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita katakan, jadikan aku indah, Bapa, ku datang. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
bukan karena kuat dan gagah kami. Kami percaya adalah ada Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan, yang punya gaya hidup ilahi, hidup yang mempunyai semangat yang tinggi untuk mencari bersekutu di dalam Tuhan. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama kami Tuhan, boleh menjadi bagian kehidupan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kehidupan kami, memeteraikan firman ini Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki karakter ilahi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Engkau terus mengerjakan di dalam kehidupan kami. Kami hidup berkemenangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang berdoa Tuhan, buat kami semua, mungkin ada yang lemah, mungkin ada yang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah kami, Tuhan sembuhkan kami Tuhan. Mujizat-Mu boleh terjadi atas kami. Segala persoalan, segala masalah yang kami hadapi, kami punya Allah yang besar, Yesus yang besar. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberikan jalan keluar kepada kami. Kami orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Mungkin kami merasa khawatir, mungkin kami putus asa di hari-hari ini. Pengharapan yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami. Kami boleh menikmati hidup ini, hari-hari yang kami jalani ini, sebab Yesus ada beserta dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih kami boleh bersekutu beribadah di hadapan-Mu. Segala pujian syukur terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Waktu selanjutnya serahkan pada Bu Manur. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memperhatikan pengumuman atas pekan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat semakin tinggi kasus COVID-19 yang terjadi saat ini, kita diharap untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan cara melakukan 3M. Pertama, mencuci tangan dengan sabun. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Kemudian jemaat diharapkan langsung pulang setelah selesai ibadah demi membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Salam sehat, damai Tuhan Yesus beserta kita. Firman Tuhan Minggu 7 Februari 2021 akan disampaikan oleh Pendeta Hosea Editiono. Kebaktian disertai dengan perjamuan kudus. Mengingat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang di dalam kondisi kurang enak badan atau flu, batuk, dan panas, dan lain-lain, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberi keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Prianto Dr. Andus, nomornya enggak saya sebut. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak. Jemaat keluar lewat pintu utama dimulai deret pertama sampai selesai. Selama di mobil, penghantar pulang tolong jangan membuka masker. Dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Amin, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ibu, kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri.
Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik yang telah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal sampai akhir, kami sungguh merasakan berkat Tuhan, dan kami pulang dalam berkat Tuhan yang sangat besar dan luar biasa. Sebab kuasa Allah menyertai kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, dan Tuhan buka jalan bagi yang hari-hari pandemi ini membutuhkan jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada jalan keluar bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, satu pertanyaan yang besar bagi hidup kami. Apa yang kami persembahkan buat dunia ini? Gaya hidup hedoisme, gaya hidup materialis, atau gaya hidup ilahi. Biarlah Tuhan itu kami boleh jawab menurut kami masing-masing. Tetapi Tuhan, satu hal kami rindu, gaya hidup karakteristik ilahi akan terbaca di tengah-tengah dunia ini. Berkati hamba-Mu Bapak Manurung. Kami percaya Bapak Manurung dan Ibu dan juga Kris diberkati Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah di mana hamba-Mu tinggal. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus rindu berdoa bersyafaat. Virus corona akan lenyap dari seluruh bumi tanah air Indonesia. Dan suku-suku bangsa yang ada di seluruh kepulauan Nusantara, mereka boleh beraktivitas kembali seperti semula tanpa dihantui rasa takut. Sebab Allah yang kami sembah lebih besar dari virus corona. Allah yang kami sembah di dalam Yesus adalah Tuhan seluas sekalian alam yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita diselamatkan mewarisi kerajaan Allah sebagai anugerah-Nya, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.